Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi waktu untuk bersama-sama meningkatkan amal ibadah dengan harapan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, romantika orang hidup di dunia kadang senang, kadang juga susah. Terlebih jika orang-orang itu adalah orang-orang yang notabene dalam kehidupannya tidak mendapatkan kecukupan rezeki. Hal seperti ini bukan saja terjadi pada orang-orang awam seperti kita, namun juga terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyab. Satu ketika sahabat Ali bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian sahabat Ali bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Apa kabar wahai Salman? Bagaimana keadaanmu pada pagi ini?" Lalu sahabat Salman Al-Farisi menjawab, "Saya pada pagi hari ini sedang berada di dalam beberapa kesusahan, sedang menghadapi beberapa macam kesusahan." Lalu ditanya oleh sahabat Ali, "Kesusahan apa saja wahai Salman yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu hadapi?" Lalu sahabat Salman Al-Farisi menjawab, "Yang pertama adalah susah karena saya sedang memikirkan tentang kondisi ekonomi keluarga saya. Keluargaku membutuhkan nafkah dari aku yang supaya mencarinya. Sementara kondisiku dalam urusan ekonominya adalah kurang mampu. Yang kedua yang sedang saya rasakan kesedihan itu adalah tentang ibadah. Soal ibadah, saya selalu berpikir apakah ibadahku ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Yang ketiga, saya bersedih tentang masalah dosa. Sementara dosaku ini banyak sekali. Kesalahanku banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kesusahan yang keempat adalah saya merasa susah manakala saya memikirkan soal kematian. Apakah kematianku besok akan menjadi kematian yang husnul khotimah?
atau bahkan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. 4 hal ini yang sekarang sedang ada pada benak pikiran saya. Yang terutama sekali adalah tentang masalah ekonomi keluarga. Tentang ibadahku, tentang dosa-dosaku, dan yang terakhir adalah tentang kematianku besok. Lalu sahabat Ali mendengar curhatan sahabat Salman Al-Farisi tadi, menjawab tentang curhatan tadi. Wahai Salman, sesungguhnya apa yang kamu sedihkan itu masing-masing mempunyai nilai yang tinggi, mempunyai nilai ibadah. Sebab apa yang kamu rasakan sekarang, aku pernah merasakan dulu. Aku juga pernah merasakan hal yang sama seperti kamu dulu. Pada waktu itu, aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Sama seperti kamu, aku curhat dengan Rasulullah tentang urusanku yang persis sama seperti apa yang kamu rasakan itu. Lalu apa jawab Rasulullah kepada saya? Rasulullah menasehati begini. Ubasyiruka ya Ali. Wahai Ali, aku beri kabar gembira buat kamu. Fa inna ghammal iyal sitrun minan nar. Sesungguhnya yang namanya susah memikirkan ekonomi keluarga, susah memikirkan nafkah keluarga, itu bisa menjadi penghalang api neraka. Wa ghamma ta'atil khaliq amanun minal adab. Orang yang susah bersedih memikirkan soal ibadah, apa dia memikirkan bagaimana ibadahnya, atau dia bersedih ingin meningkatkan amal ibadahnya yang sulit, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang selalu berpikir tentang masalah ibadah, bersedih atas masalah itu, maka kata Rasulullah amanun minal adab, itu bisa menjadi aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ghammul aqibah jihadun. Sedang susah memikirkan kematian. Bagaimanakah akhir hidupku besok? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang yang selalu berpikir tentang kematian dirinya, itu bernilai pahala jihad. Bahkan wa afdal min ibadati sittina sana. Bahkan Rasulullah menyampaikan, orang yang selalu memikirkan akan kematian dirinya, itu lebih utama dibanding ibadah selama 60 tahun. Nilainya sangatlah besar. Orang yang selalu berpikir tentang kematian dirinya. Husnul khotimahkah atau su'ul khotimah. Dia selalu berpikir kematian dirinya. Yang bisa satu saat kematian itu datang dengan tiba-tiba. Maka yang seperti itu kata Rasulullah, afdal min ibadati sittina sana. Lebih utama daripada melakukan ibadah selama 60 tahun. Masya Allah. Wa ghammul malakil maut, begitu juga orang yang memikirkan kematian itu bisa menjadi kafaratul dzunub, bisa menjadi penghapus dosa. Bisa menjadi penghapus dosa. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya pada saat saya merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan sekarang, wahai Salman Al-Farisi, kata Ali. Bahkan Rasulullah perintah kepada saya, wahai Ali,
yang namanya rizki manusia itu sudah ditanggung oleh Allah. Tidak ada artinya kamu bersedih tentang rizkimu. Tidak ada artinya. Kamu menyusahin masalah rizki karena rizki manusia sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kamu, kata Rasulullah, bersyukurlah apa yang sudah kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah Islam, kata Rasulullah. Syukurilah Islam. Syukurilah Islam. Perbanyaklah ibadah, kata Rasulullah. Perbanyaklah ibadah. Lalu sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah, ibadah apa yang harus aku perbanyak ya Rasulullah? Banyak-banyaklah kamu berzikir kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kata Rasulullah. Supaya banyak mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, man qala kulla yaumin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqra. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah yang artinya barang siapa yang setiap hari membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, maka dia tidak akan terkena fakir. Maka dia tidak akan terkena miskin. Ini saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya sahabat Ali disarankan untuk tidak suka marah, tinggalkan emosi, tinggalkan sifat marah-marah. Karena meninggalkan emosi, meninggalkan kemarahan itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan kemarahannya sehingga tidak mudah marah, itu menyebabkan murka Allah menjadi padam. Itu menyebabkan menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa memberatkan timbangan amal solehnya besok di yaumil qiyamah. Kemudian Salman Al-Farisi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali, beliau mengatakan, terima kasih wahai sahabat Ali, nasihat-nasihat yang telah kamu berikan kepada. Karena memang terus terang saja yang sedang saya rasakan yang paling berat saat ini adalah memikirkan tentang kondisi ekonomi keluarga saya. Terus terang itulah sahabat Ali yang sedang menjadikan saya itu lebih susah pada hari ini. Lalu sahabat Ali menjawab, iya, saya juga pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, man la yahtammu lil iyal falaysa lahu lil jannah nasibun. Orang yang tidak pernah memikirkan ekonomi keluarganya, orang yang tidak pernah dipusingkan oleh ekonomi keluarganya, maka orang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di surga. Ini kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Bahwa orang yang tidak pernah dipusingkan dengan urusan ekonomi keluarganya, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah para hadirin, hadirat, para jamaah kaum muslimin muslimat semua saja yang berbahagia, bahwa memikirkan kondisi keluarga, memikirkan ekonomi, nafkah keluarga, sesungguhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua, orang-orang seperti kita ini semua yang masih direpotkan untuk memikirkan ekonomi keluarga, janganlah putus asa, karena itu semua dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisinya. Demikian kajian hadis yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.